بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة الكرام رحمني ورحمكم الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Bahwa sebaik-baik ucapan itu merupakan kalam Allah. Sebaik-baik ucapan itu merupakan firman Allah tabaraka wa taala. Dan sebaik-baik petunjuk itu merupakan petunjuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan sejelek-jelek perkara itu merupakan perkara yang baru di dalam agama. Dan setiap perkara yang baru di dalam agama itu merupakan suatu kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kebid'ahan tersebut itu akan menyeret pelakunya. Setiap kebid'ahan tersebut merupakan sesuatu yang sesat. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beramal dengan amalan kesesatan itu sudah tentu tempatnya adalah di dalam neraka. Wa na'udzubillahi min 'adzabin nar wa na'udzubillahi min iqabin nar. Kaum muslimin, para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh yang dirahmati Allah dan juga pemirsa SCA TV yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, menetapkan keimanan kita di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, kemudahan kepada kita, kelancaran segala urusan-urusan kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kasih sayangnya kepada diri kita, sehingga dengan kasih sayang tersebut kita bisa hidup dengan damai, kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain yang Allah Tabaraka wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menyambung pelajaran kita, untuk bisa kembali mentadaburi kalamullah, firman-firman Allah tabaraka wa taala, dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini merupakan salah satu bentuk kenikmatan yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita hambanya, yaitu nikmat bisa mempelajari syariat Allah jalla jalaluhu. Karena kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah? Karena ketika kita mempelajari syariat Allah, ketika kita mentadaburi kalam Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah barang tentu kita akan mendapatkan ketenangan di dunia. Karena kita tahu ternyata begini syariat mengajarkan kita. Dan itu baru di dunia. Maka itu merupakan suatu kenikmatan. Terlebih nanti di yaumil qiyamah, Allah Subhanahu wa taala telah siapkan begitu banyak pahala-pahala, begitu banyak ganjaran-ganjaran yang diberikan bagi orang-orang yang mau mendalami dan mentadaburi tentang syariat-syariat Islam, syariat-syariat yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada hambanya. Maka ini merupakan suatu kenikmatan yang begitu besar, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala masukkan seorang hamba di dalam surga kelak.
Dan salah satu jalan untuk kita menuju ke dalam surga adalah dengan kita mentadaburi, memahami, mempelajari agama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menempuh suatu jalan, yang melakukan suatu kegiatan, amalan yang mana di dalamnya terdapat suatu ilmu syar'i, ilmu yang mentadaburi, yang membahas, yang mengkaji tentang kalam Allah, yang mengkaji tentang syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dengannya, dengan menuntut ilmu tersebut, jalan menuju kepada surga. Subhanallah. Tentu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini merupakan kenikmatan yang begitu besar, karena tidak ada nikmat yang paling besar yang akan diterima oleh seorang hamba di yaumil qiyamah kelak kecuali ketika dia telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Maka kaum muslimin dan dirahmati Allah, tidak ada satupun keinginan seorang hamba yang lebih besar di dunia ini kecuali dia meminta agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam orang-orang yang beriman, agar dia dimasukkan ke dalam orang-orang yang nantinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita kembali kepada pelajaran kita membahas kitab Fadl Islam, dan ini merupakan bab penutup daripada risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdullah bin Wahab An-Najdi rahimahullah. Mudah-mudahan setelah kita bisa menyelesaikan risalah ini, kita betul-betul meresapi dan meyakini serta mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh penulis daripada risalah ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, bab terakhir dari risalah ini adalah babut tahdhir minal bid'ah, bab yang memperingatkan seseorang tersebut daripada perkara-perkara kebid'ahan, perkara-perkara yang baru di dalam agama. Kita baca matan daripada apa yang telah ditulis oleh muallif rahimahullah. Babut tahdhir minal bid'ah. Wa an Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan balighatan wajlat minha alqulub wa dharafat minha al'uyun. Qulna ya Rasulullah ka'annaha maw'idatan muwaddi' fama ta'hadu ilayna? Qala usikum bitaqwallah azza wa jalla as-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa qala at-Tirmidzi hadits hasan sahih. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Penulis rahimahullah menutup daripada risalah beliau tentang fadl Islam, keutamaan daripada Islam tersebut adalah yaitu memperingati kita kaum muslimin dan orang-orang yang mempelajari tentang risalah ini, yaitu suatu perkara yang menyelamatkan seorang muslim daripada amalan-amalan yang baru di dalam agama. Ketika seorang muslim mengetahui dalil-dalil tentang keutamaan agama Islam, tentang kesempurnaan daripada syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umatnya, maka dia akan terhindar dari sesuatu amalan yang sebenarnya amalan tersebut bukan merupakan bagian daripada syariat. Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah, beliau mengatakan al-bid'ah jam'ul bid'ah wa hiya ma uhditha fid din mimma laysa min. Bid'ah tersebut yang dinamakan dengan kebid'ahan tersebut adalah segala sesuatu yang baru di dalam agama yang bukan merupakan bagian dari agama. Jadi sesuatu yang baru dari agama akan tetapi bukan merupakan bagian daripada agama. Itulah yang namanya kebid'ahan. Ibadatun au zikrun au ghair dzalik min umuriddin. Baik itu yang berkaitan tentang ibadah ataupun zikir ataupun segala perkara-perkara yang ada kaitannya dengan ibadah. Maka apabila itu merupakan sesuatu yang baru, baik itu dari segi zikir
ataupun salawat, ataupun ibadah, ataupun yang lain-lainnya berkaitan tentang ibadah yang bukan bagian daripada ibadah, ataupun tidak ada dasar hukum daripada syariat, maka itulah yang dinamakan dengan kebid'ahan. Beliau mengatakan fad-dinu kamil, karena sesungguhnya agama Islam itu sudah sempurna, dan Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan umatnya kecuali dalam keadaan agama tersebut sudah sempurna. Hal ini sebagaimana yang dipertegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi agama syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, begitu pula apa yang telah didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu kaum muslimin yang dirahmati Allah sudah sempurna. Artinya tidak perlu daripada syariat tersebut, daripada agama tersebut penambahan-penambahan. Begitu pula tidak perlu daripada syariat tersebut pengurangan-pengurangan, karena semuanya sudah jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggal kecuali dalam keadaan Islam dan syariat tersebut sudah sempurna. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru fi amrina hadza, dalam urusan kami. Urusan Rasulullah apa? Yaitu urusan yang berkaitan tentang syariat, urusan yang berkaitan tentang ibadah-ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa ibadah, yang membawa risalah daripada Allah tabaraka wa taala kepada umatnya. Maka setiap perkara-perkara yang berkaitan tentang ibadah, syariat, itu semuanya adalah urusan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuatu hal yang baru yang berkaitan tentang urusan ya Rasulullah, yang berkaitan tentang ibadah syariat, ma laysa minhu, yang tidak ada terdapat perintah daripada kami, tidak ada landasan daripada syariat-syariat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun. Maka amalan tersebut, ibadah tersebut, amalan tersebut akan tertolak. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah. Dengan ucapannya Rasulullah, dengan perbuatannya Rasulullah, takrirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita pegang. Karena kenapa? Karena itu semua berkaitan dengan syariat, berkaitan tentang ibadah-ibadah kita. Apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, itulah yang kita amalkan. Alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdi min ba'd. Dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku yang telah diberikan hidayah oleh Allah tabaraka wa taala. Karena kenapa? Karena merekalah orang-orang yang langsung mendengar dakwah syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang langsung berguru kepada manusia pembawa syariat, manusia utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para khulafa ar-rasyidin, mereka lah orang-orang yang terpilih. Bahkan Allah tabaraka wa taala dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan terhadap para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Di mana orang-orang tersebut, para sahabat tersebut ridha terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah tabaraka wa taala ridha terhadap apa yang telah dilakukan oleh para sahabat tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdi min ba'd." Kemudian perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tamassaku biha." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah tersebut, sunnahku ataupun sunnah khulafa ar-rasyidin. Karena nggak ada bedanya sunnahnya Rasulullah dan begitu pula sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Karena sunnahnya khulafa ar-rasyidin itu juga berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengamalkan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha. Hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajiz.
Dan hendaknya kita menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kita. Dan nanti insya Allah akan sampai kita pada hadis ini, sebagaimana telah kita bacakan tadi hadis daripada sahabat Aribad bin Sariyah. Oleh sebab itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita berhati-hati menjaga diri kita daripada perkara-perkara baru yang di dalam syariat yang bukan merupakan bagian daripada agama. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaknya kalian berhati-hati dari segala sesuatu yang baru di dalam syariat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru di dalam syariat tersebut, setiap sesuatu yang baru di dalam agama tersebut, itu merupakan satu kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan tersebut merupakan suatu kesesatan. Maka kita sudah faham kaum muslimin rahmatullah. Kalau kita beramal dengan sebuah amalan kesesatan, maka tempatnya adalah di neraka. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan tersebut itu tempatnya di dalam neraka. Maka punca daripada kesesatan di sini adalah amalan yang baru di dalam syariat tadi. Amalan baru di dalam syariat yang bukan merupakan bagian daripada syariat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas kepada kita umatnya bahwa segala yang harus kita patuhi dan harus kita ikuti adalah merupakan landasan daripada syariat yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik ucapan itu merupakan kalam Allah, merupakan firman Allah tabaraka wa taala. Wa khairul hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk itu merupakan petunjuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang harus kita pegang. Ini yang menjadikan landasan amalan dalam keseharian kita. Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada ucapan yang paling benar kecuali kalam Allah. Karena tidak ada petunjuk yang paling benar kecuali petunjuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang menjadi patokan dari setiap amalan yang kita lakukan. Apabila kita melenceng daripada kedua ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka sungguh kita takutkan kita akan terjerumus ke dalam suatu amalan yang baru yang bukan merupakan bagian daripada syariat. Kemudian muallif rahimahullah menukilkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Aribad bin Sariyah. Kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memberikan sebuah nasihat kepada kami. Aribad bin Sariyah merupakan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau dan juga beberapa sahabat yang lain mendengar sebuah nasihat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwasannya nasihat yang diucapkan oleh Rasulullah yang terdapat dalam hadis ini itu terjadi setelah salat fajar ataupun salat subuh. Nah, ketika itu kaum muslimin para pendengar yang dirahmati Allah, para sahabat mendengar nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh para sahabat ketika berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa mendalami syariat, mendalami tentang ilmu agama langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga kaum muslimin dan rahmatullah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu semangat untuk senantiasa mendekati orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu. Karena dengan itulah kita bisa menjadi tahu, menjadi faham tentang syariat Islam. Bukan berarti kita mendekati orang-orang yang berilmu ini kita nongkrong bersama mereka aja, enggak, duduk, enggak, tapi kita menuntut ilmu dengan orang-orang saleh, menuntut ilmu dengan orang-orang alim, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Mereka senantiasa mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna mendapatkan ilmu, guna mendapatkan pencerahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan suatu ketika, kata Arbad bin Sariyah radhiyallahu taala an, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah nasihat kepada kami. Kata beliau, mau'idatan balighatan, sebuah nasihat yang begitu mendalam. Wajilat minhal qulub, yang mana nasihat tersebut dapat menggetarkan hati-hati kami yang mendengarnya. Wa dzurifat minhal uyun, dan nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bisa meneteskan air mata kami. Maka kemudian kami mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatul muwaddi'. Wahai Rasulullah, nampaknya ini merupakan pesan ataupun nasihat terakhirmu kepada kami, wahai Rasulullah. Famadza ta'hidu ilaina? Maka apa yang harus ataupun apa yang engkau nasihatkan kepada kami untuk terakhir kalinya, wahai Rasulullah? Lihat, perhatikan bagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an begitu fokus terhadap apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kaum muslimin, para pendengar dan rahmat Allah, sebagian di antara kita ketika menghadiri majelis ilmu, ketika menghadiri sebuah alaqah ilmiah, itu yang kita lihat kadang-kadang yang hadir di situ hanya jasadnya saja. Kadang-kadang pikirannya entah kemana, entah ke parkiran mobil, entah ke makanan, entah ke rumah, entah ke anak dan segala macam. Nggak tahu apa yang disampaikan oleh guru kita. Dia cuma hadir di situ, cuman dohirnya saja, tubuhnya saja, sedangkan pikirannya kemana-mana. Ada yang hadir di majelis ilmu tapi tidur dan segala macam. Tapi bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar nasihat daripada Rasulullah, apa yang disampaikan seakan-akan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut membuat hati kami gemetar. Karena kenapa? Karena mereka mencermati, mendengar, menyimak setiap ucapan yang keluar daripada lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzurifat minhal uyun, dan juga menetes air mata kami. Karena kenapa? Karena mereka merenungi dari setiap kata yang keluar daripada lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin yang harus kita contohi. Jangan kita hadir pengajian, hadir badan kita saja, pikirannya kemana? Nggak bawa pulpen, nggak bawa kertas dan segala macamnya. Hadir cuma sekedar formalitas biar ketemu kawan ataupun biar dapat kawan baru dan segala macamnya. Ya. Ini merupakan satu fenomena yang sangat banyak terjadi di sekitar kita. Maka alangkah baik kaum muslimin dan muslimat rahmatullah ketika kita menghadiri majelis ilmu, maka yang harus kita persiapkan adalah hal-hal yang berkaitan tentang ilmu. Di antaranya adalah pulpen, buku ataupun kertas dan segala macamnya. Karena kita kaum muslimin dan rahmatullah harus menargetkan sebenarnya ketika saya menghadiri majelis ilmu ini, apa yang nanti akan saya bawa pulang ke rumah, apa yang nanti saya akan sampaikan kepada keluarga-keluarga saya, apa yang ilmu baru yang akan saya dapatkan. Itu seharusnya makna ketika seseorang menghadiri majelis ilmu. Bukan ketika menghadiri majelis ilmu hanya menghadiri saja, ikut meramaikan, enggak. Begitulah yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Mereka mendengarkan setiap ucapan yang keluar daripada lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajilat minhal qulub, sehingga hati mereka bergetar karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut betul-betul meresap ke dalam sanubarinya para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Kalau kita menghadiri majelis ilmu hanya sebatas hadir saja, bagaimana kita bisa merasakan? Ketika Ustadz misalkan menyampaikan kisah-kisah hari kiamat, kita biasa-biasa saja. Ketika menyampaikan tentang azab kubur, kita biasa-biasa saja. Nggak ada sesuatu hal yang membuat kita takut terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kenapa? Karena kita hadir jasadnya kita saja. Ya. Sedangkan pikiran kita entah kemana. Nah, inilah yang mulai sekarang harus kita benahi pada diri kita kaum muslimin, bahwa
apa yang akan kita lakukan berupa amalan soleh, itu terlebih menuntut ilmu, itu haruslah mendapatkan suatu nilai tambah bagi diri kita ketimbang orang-orang yang tidak mendapatkan ataupun yang tidak menghadiri majelis ilmu. Karena kalau kita tidak mendapatkan apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak menghadiri majelis ilmu. Nah, inilah kenapa orang-orang yang berilmu Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya ketimbang orang-orang yang tidak berilmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan suatu ketika Rasulullah SAW memberikan sebuah nasihat kepada para sahabat. Ketika para sahabat mendengar nasihat tersebut, mereka merasa seolah-olah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini merupakan suatu hal ataupun nasihat yang terakhir yang akan disampaikan oleh Rasulullah kepada kita ini umatnya. Maka ketika itu para sahabat bertanya ataupun meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ka'annaha mau'adatul muwatta. Wahai Rasulullah, nampaknya ini merupakan nasihat yang terakhir bagi kami. Famadza ta'hidu ilaina? Maka apa yang engkau perintahkan, apa yang engkau nasihatkan kepada kami untuk kali terakhir ini, wahai Rasulullah? Maka perhatikan nasihat Rasulullah SAW yang terakhir. Yang pertama adalah usikum bitaqwallah. Hendak aku wasiatkan kepada kalian, kata Rasulullah, untuk kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kaum muslimin yang dirahmati Allah merupakan suatu bekal, sebaik-baik bekal yang harus dimiliki oleh seorang mukmin ketika dia hidup di dunia untuk nanti dia bawa ke yaumil qiyamah kelak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Tazawwadu," hendaknya kalian berbekal, mengumpuli perbekalan-perbekalan di dunia. Fa inna khaira zadit taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian kumpulkan di dunia itu merupakan ketakwaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, nasihat pertama Rasulullah SAW di dalam hadis ini adalah usikum bitaqwallah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dengan ketakwaan inilah yang bisa menyelamatkan kita di dunia. Dengan ketakwaan inilah yang bisa menyelamatkan kita di yaumil qiyamah kelak. Dengan ketakwaan ini kaum muslimin para pendengar yang dirahmati Allah, yang bisa membedakan antara diri kita seorang hamba Allah dengan orang-orang musyrikin, dengan orang-orang Nasrani, dengan orang-orang kafirin. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati, ittaqullah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Usikum bitaqwallah. Ini merupakan nasihat yang pertama, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah was-sam'i wat-tha'ah. Dan hendaknya kalian mendengar dan juga taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian tersebut adalah seorang hamba sahaya, adalah seorang budak yang derajatnya lebih rendah daripada kalian, yang kedudukan ekonominya lebih jelek daripada kalian, yang dimana pangkatnya lebih rendah daripada pangkatnya kalian. Akan tetapi ketika dia menjadi pemimpin bagi kalian, maka hendaknya as-sam'i wa ta'ah. Hendaknya kalian mendengar ucapannya dan mengikuti taat terhadap perintahnya. Kata Rasulullah SAW, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sungguh orang-orang yang hidup di antara kalian, tentunya hidup setelah jauh daripada zamannya Rasulullah SAW, maka akan melihat begitu banyak ikhtilafan katsira, perbedaan-perbedaan, perpecahan-perpecahan yang begitu banyak. Perbedaan pendapat yang membuat suatu kelompok bisa terpecah. Perbedaan pemikiran yang membuat suatu anggota kelompok bisa terpecah. Maka ini merupakan suatu hal yang sebenarnya sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW.
Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita menghadapi hal-hal yang seperti ini, terjadi di sana sini berbagai macam perpecahan-perpecahan, perbedaan-perbedaan pendapat, maka Rasulullah SAW memberikan solusinya kepada kita. Ketika kita menghadapi masalah yang seperti begitu rumitnya, karena perbedaan mazhab, karena perbedaan pemikiran dan segala macamnya, satu solusi Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin al-mahdi min ba'di. Solusi yang harus kita pegang ketika kita menghadapi perpecahan-perpecahan, solusi yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi perbedaan-perbedaan adalah kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada sunnah khulafa ar-rasyidin yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan solusi daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdi min ba'di. Kita kembali kaum muslimin. Setiap permasalahan yang ada pada diri kita, ada sebuah kelompok bertikai dengan kelompok yang lain, kita kembali kepada syariat kita. Kita kembali bagaimana cara Rasulullah SAW menyelesaikan masalah tersebut. Kita contoh bagaimana tata cara Rasulullah SAW menyelesaikan permasalahan. Ketika terdapat perpecahan di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, karena perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan mazhab dan segala macamnya, maka yang harus kita lakukan yang paling utama adalah kita kembali kepada sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin. Ini merupakan solusi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addu 'alaiha bin nawajidh." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah tersebut seperti memegang ataupun menggigit dengan gigi geraham kalian. Ya. Umpamanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita menggigit sesuatu dengan gigi depan kita, maka tentu kalau ditarik itu akan sangat mudah copot daripada gigi kita, ya kan? Karena gigi tersebut nggak kuat untuk menggigit sesuatu. Begitu pula dengan gigi yang di samping ini. Kalau kita menggigit sesuatu, umpamakan tali lah, ya. Tali, kita gigit tali dengan gigi yang samping ini. Ketika kita tarik, dia akan mudah terlepas. Akan tetapi ketika tali tersebut kita gigit dengan gigi geraham kita, ya, yang di samping ini, yang besar-besar ini, kita gigit dengan gigi geraham kita, itu subhanallah, bagaimanapun kita gigit, bagaimanapun kita tarik, itu akan sulit terlepas, ya kan? Kecuali bagi orang-orang yang giginya merontok udah goyang. Nah, itulah yang cerita. Nah, tapi bagi orang-orang yang giginya masih normal, ketika dia menggigit tali tersebut, maka akan sulit melepaskan tali tersebut jika ada orang menariknya. Nah, seperti itulah umpama yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kita menggigit sunnah Rasulullah SAW, artinya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. Ya, dengan sebenar-benarnya. Jangan hanya menjalankan sunnah Rasulullah yang enak-enaknya saja. Tiba giliran sunnah Rasulullah yang enggak enak, kita tinggalkan. Tiba gilirannya ada sunnah Rasulullah SAW yang tidak sesuai dengan adat istiadat kita tinggalkan. Ketika datang sunnah Rasulullah SAW yang tidak sesuai dengan adat istiadat kita, yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita, yang tidak sesuai dengan anggota keluarga kita tinggalkan. Enggak seperti ini, jamaah. Addu 'alaiha bin nawajidh. Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kita. Berpegang teguh. Karena sunnah Rasulullah SAW merupakan solusi dari setiap permasalahan, dari setiap perpecahan yang terjadi di akhir zaman ini. Kalau kita terjadi perselisihan kaum muslimin rahmatullah, maka ketika kita kembali kepada dalil syariat,
di antaranya sunnah Rasulullah SAW, kita faham, kita jadi tahu, oh ternyata masalah seperti ini solusinya adalah seperti ini. Ketika ada perbedaan seperti ini, oh ternyata di sana ada hadis Rasulullah yang menjelaskan solusinya adalah seperti ini. Maka itu yang kita ikuti. Makanya addu 'alaiha bin nawajid, berpegang teguh, gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Betul-betul lah berihtimam dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nasihat yang berikutnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya kita berhati-hati dari perkara-perkara yang baru. Berhati-hati menjauhi dari perkara-perkara yang baru di dalam syariat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru di dalam syariat itu merupakan suatu kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan tersebut, setiap perkara yang baru di dalam syariat tersebut itu merupakan kesesatan. Maka apabila kita tidak mau sesat, maka jangan berbuat kebid'ahan. Apabila kita tidak mau berbuat kebid'ahan, maka kita jangan berbuat sesuatu hal yang baru di dalam syariat. Kenapa kita harus menyibukkan dengan sesuatu yang baru, sedangkan sesuatu yang lama yang ada di dalam syariat saja masih banyak untuk kita tinggalkan? Ngapain kita susah-susah untuk melakukan satu hal yang baru, mengamalkan hal-hal yang baru, padahal di sana masih banyak amalan-amalan sunnah, amalan-amalan syariat yang kita tinggalkan. Maka oleh sebab itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita menuntut ilmu, mentadaburi kitab Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita faham mana sebenarnya amalan-amalan yang baru di dalam syariat, mana sebenarnya amalan-amalan yang sebenarnya perintah ataupun contohnya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah mengatakan bahwasanya hadis tersebut merupakan hadis yang hasan sahih. Wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala kullu ibadah la yata'abbaduha ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, merupakan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Beliau mengatakan bahwasanya setiap ibadah yang tidak dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala ta'abbaduha, maka janganlah kalian beribadah dengan amalan tersebut. Ini merupakan nasihat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, setiap ibadah, amalan ibadah yang mana amalan tersebut belum pernah dilakukan oleh sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sekali-kali kalian amalkan dengan ibadah tersebut. Fa innal awwala lam yada' lil akhir maqalan. Karena sungguh orang-orang terdahulu itu tidak meninggalkan ucapan bagi orang-orang yang terakhir. Fattaqullah ya ma'asyaral qurra. Kata beliau, hendaknya bertakwa kepada Allah wahai ma'asyaral qurra. Orang qurra di sini adalah bukan orang yang ahli membaca Al-Quran saja, enggak, tapi orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, dia memahami Al-Quran dan mengamalkan dengan Al-Quran. Fattaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala? Dengan kita menjauhi setiap larangan-larangan Allah, dengan kita menjauhi setiap larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan kita mengamalkan, menjalankan setiap perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mengamalkan suatu hal yang baru di dalam syariat, berarti kita tidak mengamalkan tentang apa yang telah diperintahkan oleh syariat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa dengan mengamalkan, mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, serta menjauhi dengan apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa khudu tariqa man kana qablakum. Kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu,
Khudhu tariqa man kana qablakum. Ambillah oleh kalian jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu jalan orang-orang para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena mereka lah yang mendapatkan petunjuk daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Mereka pula yang mendapatkan rekomendasi daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu pada masaku. Siapa yang hidup pada masa Rasulullah? Yaitu Rasulullah dan para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu para sahabat ketika meninggalnya Rasulullah. Ini merupakan di mana masa-masa yang terbaik yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar apa yang telah dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an, wa khudhu tariq man kana qablakum. Ambillah oleh kalian jalan-jalan beribadah, jalan-jalan bertaqarrub kepada Allah tabaraka wa taala sebagaimana jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an, para ulama salaf. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita niat dalam beribadah adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, ketika niat kita adalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala, maka tentu kita akan menempuh suatu jalan yang sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Karena kita beribadah adalah untuk Allah, maka ibadah yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh sebab itu hendaknya kita berhati-hati dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Setiap ibadah yang sudah kita luangkan waktunya, yang sudah kita luangkan hartanya, semoga ibadah tersebut tidak menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis Rasulullah mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Ma laysa minhu fahuwa raddun. Apa-apa yang bukan merupakan bagian daripada syariat, fahuwa raddun, maka itu akan tertolak. Sia-sia kaum muslimin. Walaupun kita menganggap itu merupakan baik, walaupun kita melakukannya dalam waktu 24 jam misalkan, maka itu akan tertolak. Walaupun begitu banyak harta yang sudah kita keluarkan, akan tetapi ma laisa minhu, bukan merupakan bagian daripada syariat, fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan tertolak di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka syarat agar kita diterima amalannya adalah kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan para ulama telah menetapkan beberapa syarat agar amalan seorang hamba tersebut bisa diterima di sisi Allah. Di antaranya adalah al-ikhlas, yaitu seseorang ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala mengerjakan amalan tersebut. Yang kedua ada al-mutaba'ah, yaitu seseorang mengikuti tata cara bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Maka apabila kita sudah mengikuti bagaimana Rasulullah beribadah dan juga kita memiliki keikhlasan dalam ibadah tersebut, maka insya Allah apa yang kita lakukan dari amalan tersebut akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini, apa yang sudah kita niatkan dengan sedekah kita, dengan zikir kita, dengan salat kita, sujud kita, rukuk kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita di atas jalannya, di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wallahu taala alim bisawab. Inilah yang bisa kita sampaikan dari bab penutup ini. Insyaallah nanti akan ada sedikit lagi hadis yang lumayan panjang daripada bab ini, kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alim bisawab. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.